Ini adalah kode dan indikator dari muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada matematika, ada IPS, dan muatan pelajaran SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Nomor dua, mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Selanjutnya, mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Nomor 4, mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Nomor 5, mampu menjelaskan konsep penaksiran, operasi penjumlahan, dan pengurangan desimal dengan tepat. Nomor 6, mampu menyelesaikan permasalahan penaksiran, operasi penjumlahan, dan pengurangan desimal dengan benar. Di sini, Ibu sudah menyediakan beberapa gambar hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ada ayam, bebek, kucing, dan ikan. Dari beberapa hewan tersebut, apa yang kamu ketahui tentang karakteristik atau ciri-ciri hewan tersebut? Ya, contohnya ayam, karakteristiknya seperti apa? Ayam tempat tinggalnya di mana? Cara mencari makanannya bagaimana? Bebek tempat hidupnya di mana? Cara mencari makanannya apa gimana? Kucing dan ikan. Kesemua hewan tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dari gambar-gambar tersebut, apa kesimpulanmu tentang karakteristik hewan di atas? Betul sekali. Karakteristik hewan di atas itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Hewan yang hidup di darat contohnya ada ayam, kucing, dan lain-lain. Hewan yang hidup di air contohnya ada ikan, ada kura-kura, dan lain-lain. Apa perbedaan tempat hidup kucing dan ikan? Ayo, bisa menjawab nggak? Bisa menjawab tidak? Perbedaan tempat hidup kucing dan ikan, kalau kucing hidup di darat, ikan tentunya hidup di air. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kedua hewan tersebut tidak dapat hidup di tempat yang sama karena setiap hewan itu mempunyai karakteristik masing-masing dan tempat hidup masing-masing. Selanjutnya, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Nah, yang bisa menjelaskan berarti hebat. Ternyata memang iklim dan bentuk muka bumi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Contohnya, iklim di gurun panas ada hewan yang dinamakan unta. Dia beradaptasi dengan iklim dengan mempunyai punuk untuk cadangan lemak dan air sehingga dia dapat bertahan dalam iklim yang panas. Selanjutnya, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Ya, tentunya kita harus memperhatikan apa? Ayo.
Ya betul, kita harus memperhatikan tempat hidupnya, makanannya, juga perawatannya. Ayo kita cari tahu karakteristik hewan lainnya dengan membaca teks berikut. Nah, ini ada gambar apa ya? Betul sekali. Ini adalah gambar cicak. Cicak mempunyai karakteristik dia pada telapak kakinya terdapat seperti lem sehingga dapat merayap di dinding dan langit-langit rumah. Juga memiliki lidah panjang dan lengket yang berguna untuk mencari makanan seperti serangga. Ukurannya rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak juga dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri yang disebut autotomi. Jenis cicak ada tiga, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan toke. Cicak pohon hijau dan toke biasanya mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Selanjutnya ini hewan apa? Ayo. Betul. Ini adalah kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang nokturna. Dia mencari makannya pada malam hari, mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi, memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan dan mampu mendeteksi benda-benda sekitarnya. Bunyi pantulan tersebut ya, ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selanjutnya, ini hewan apa ya? Betul, ini bunglon. Bunglon mempunyai ciri dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Nah, fungsinya tidak lain untuk melindungi diri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang loh, melebihi ukuran tubuhnya. Nah, dapat kita simpulkan, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya seni mozaik tentang hewan, bukan? Nah, ini ada beberapa karya dari teman-teman kamu. Ada gambar burung, ada gambar kelinci, ada gambar ikan. Amati hasil karya-karya temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Apa sih apresiasi itu? Oh, apresiasi itu adalah kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya. Ya, itu tentang karya seni mozaik dan apresiasi dari karya seni mozaik yang telah kalian buat. Ternyata hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis ya. Buktinya, hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Ayo kita lakukan penaksiran terhadap berat hewan yang gambarnya terdapat di buku siswa. Nah, amati gambar tersebut dan soal cerita berikut. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Ini gambar pertama daging ayam dengan berat 2,3 kg. Ini gambar udang ya. Yang kedua, gambar udang dengan berat 0,64 kg. Yang terakhir, gambar daging ayam dengan berat 1,7 kg.
Dalam melakukan penaksiran, kamu harus memperhatikan yang namanya apa? Desimal acuan. Apa sih desimal acuan? Desimal acuan itu kita buat dari 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran penjumlahan dan pengurangan. Berikut adalah contoh desimal acuan pada garis bilangan. Perhatikan, ada garis bilangan yang sudah Ibu buat dari 0, 0,25, 0,50, dan 0,75 juga 1. Di sini ada contoh soal ya. Taksirlah hasil penjumlahan 0,22 tambah 0,80. Yang pertama kamu harus lakukan yaitu perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. Oh, ternyata 0,22 itu terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Perhatikan lokasi 0,80 pada garis bilangan. Oh, ternyata 0,80 itu terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75. Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Itu langkah kedua. Sekarang langkah terakhir, langkah ketiga. Setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, boleh kita langsung jumlahkan 0,25 tambah 0,75 sama dengan 1. Jadi, taksiran untuk 0,22 dan 0,80 adalah 0,25 tambah 0,75 sama dengan 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini adalah setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang kedua, hewan juga merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apresiasi adalah kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya. Dan yang terakhir, dalam melakukan penaksiran, kita menggunakan desimal acuan, yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Belajar lagi, ulangi lagi apa yang sudah dipelajari. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.